Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran ekonomi kelas 12 SMA. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang akuntansi perusahaan jasa, yaitu pada kompetensi dasar menyajikan persamaan dasar akuntansi. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang bagaimana mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana melakukan pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Untuk itu, kita perlu mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan. Namun, bukti tersebut harus dianalisis terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan pada saat pencatatan. Dalam setiap transaksi akan memberikan pengaruh terhadap dua akun atau rekening. Pengaruh yang ada menyebabkan keseimbangan terhadap rekening yang akan dicatat di sebelah debit dan rekening yang dicatat di sebelah kredit. Pencatatan transaksi tersebut dikenal dengan sistem akuntansi berpasangan atau double entry accounting system, yang artinya setiap pencatatan di sebelah debit harus juga dicatat di sebelah kredit dengan nilai yang sama. Lalu apa sih yang dimaksud dengan debit dan kredit? Debit dan kredit adalah istilah yang biasa digunakan di dalam akuntansi. Debit diartikan sebagai pertambahan uang di dalam tabungan atau rekening, atau bisa juga dikatakan sebagai pertambahan transaksi. Sedangkan kredit diartikan sebagai pengeluaran uang saat melakukan transaksi. Sehingga pencatatan transaksi ke sebelah debit dan kredit berarti menunjukkan adanya penambahan atau pengurangan terhadap sebuah perkiraan atau rekening. Sebelum kita masuk pada proses pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi, ada baiknya kita masuki langkah selanjutnya, yaitu memahami bagaimana pengaruh kelompok akun terhadap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Apakah mengalami penambahan nilai atau mengalami pengurangan nilai? Mari kita amati tabel pengaruh perubahan kelompok akun di bawah ini. Aktivitas perusahaan yang seperti apakah yang akan mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya nilai dari suatu akun? Dari kelima kelompok akun, kita ambil contoh untuk akun aktiva atau harta. Nilai suatu aktiva atau harta akan bertambah jika terdapat aktivitas setoran modal, penerimaan pendapatan, penjualan barang, dan penerimaan cicilan atau pelunasan piutang. Sementara akun aktiva atau harta bisa mengalami pengurangan nilai jika terdapat aktivitas diantaranya pengambilan modal oleh pemilik, pembayaran beban, pembelian, pembayaran cicilan, atau pelunasan hutang. Untuk kelompok-kelompok akun lainnya bisa diamati di tabel ini atau dengan membaca buku-buku sumber lainnya. Setelah dijelaskan beberapa langkah untuk memudahkan kita melakukan pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi, maka selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana proses pencatatan transaksi itu sendiri ke dalam persamaan dasar akuntansi. Mari kita perhatikan contoh soal berikut ini dan bagaimana penyelesaiannya. Berikut ini adalah contoh transaksi yang mempengaruhi aktiva dan modal. Sebagai contoh, sebut saja
namanya Nona Andini. Dia memiliki dana sebesar 100 juta rupiah yang akan digunakannya untuk mendirikan usaha salon yang diberi nama Salon Andini. Pada tanggal 1 Januari, Nona Andini menyerahkan modalnya kepada perusahaan berupa uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Analisis transaksinya sebagai berikut. Kas perusahaan akan mengalami penambahan nilai sebesar 100 juta rupiah. Sedangkan modal perusahaan akan bertambah sebesar 100 juta rupiah. Maka di kolom kas akan kita catat kas mengalami penambahan 100 juta rupiah dan pada kolom modal akan kita tambahkan modal sebesar 100 juta rupiah. Berikutnya adalah transaksi yang mempengaruhi aktiva dan hutang. Pada tanggal 5 Januari, Nona Andini membeli sebuah peralatan senilai 5 juta rupiah secara kredit. Hal ini akan mempengaruhi penambahan nilai peralatan sebesar 5 juta rupiah dan bertambahnya hutang perusahaan sebesar 5 juta rupiah. Setelah selesai kita analisis, maka kemudian kita pindahkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi berikut ini. Berikutnya adalah contoh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan pendapatan. Misalkan pada tanggal 5 Januari, perusahaan salon Nona Andini menerima pendapatan atas jasa salon sebesar Rp1.500.000. Maka analisis transaksinya adalah akun kas akan mengalami penambahan sebesar Rp1.500.000 dan akun pendapatan akan mengalami penambahan sebesar Rp1.500.000. Penambahan nilai pendapatan akan mempengaruhi terhadap penambahan modal perusahaan sebesar Rp1.500.000. Sehingga pencatatannya dalam persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah contoh transaksi pembayaran beban. Misalkan pada tanggal 6 Januari, perusahaan salon Andini membayar gaji karyawannya senilai 2 juta rupiah. Maka analisis transaksinya adalah nilai beban akan bertambah sebesar 2 juta rupiah sehingga akan mengurangi modal perusahaan dan nilai kas perusahaan akan berkurang sebesar 2 juta rupiah. Dari analisis tersebut, maka pencatatannya pada persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah tampilan akhir dari proses pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi milik Salon Nona Andini berdasarkan beberapa soal yang telah diuraikan tadi. Selanjutnya, untuk menambah wawasan Ananda sekalian, silahkan membaca buku-buku referensi yang ada. Terakhir, sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi Ananda sekalian. Jangan lupa like and subscribe dan kemudian tunggu video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.